sadarlah sedikit. Biarkan aku melihat seperti apa ayah anak itu. Hampir saja bisa melihat wajahnya. Mama, ini bukan aku yang melakukannya, Fasnya sendiri. Jatuh ke tongkatku. Su Xiao Xiao. Sudahkah aku memperingatkanmu untuk tidak berlatih di rumah? Jangan lari, kemana kamu pergi? Berhenti, berdiri di sana, jangan bergerak. Su Xiao Xiao, masih berani tidak? Mama, tapi Xiao Xiao perlu berlatih lebih awal. Agar tubuh bisa menghilangkan energi jahat. Sial, energi jahat masuk ke puncak kepala, bahkan 2 tahun lebih awal. Mama, Wuxiang Jueku sudah mencapai tingkat 8. Masih tidak bisa menahan energi jahat ini. Saat aku melahirkanmu, bintang berubah, energi jahat masuk ke tubuh. Latihan sudah tidak bisa menahannya lagi. Kita bisa mencari ayahmu, menggunakan nasibnya untuk menekanmu. Akhirnya bisa mencari ayah. Aneh. Kenapa tidak bisa menghitung posisinya? Mama masih tidak bisa menghitung posisi ayah. Lalu kemana kita mencari ayah? 2 hari lalu masih bisa menghitung lokasi kira-kira. Apakah dia juga mengalami masalah? Tenanglah Xiao Xiao. Dengan ini, kita juga bisa menemukannya. Siapkan barang, kita turun gunung. Jangan lewatkan, ramal nasib, jujur untuk semua usia. Terakhir kali menghitung, posisi ayah anak ada di sini. Sambil cari uang sambil cari, jangan lewatkan. 1 ramalan hanya. 20. Mama, 20 tidak terlalu murah. Tidak mungkin, terakhir kali aku turun gunung, 1 bakpao. Hanya 1 yuan. 20 bakpao, tidak murah kan? Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian? Berbuat curang di sini. Kamu lihat baik-baik, aku ini gadis cantik. Mana mirip penipu. Kakak, ramal nasib dong, sangat akurat. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Jangan sentuh barangku. Jangan ganggu mamaku. Ini adalah markas besar Huo. Mama. Kamu berbuat jahat ya. Aku mengigau. Kakiku tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa main-main? Rasanya agak familiar. Apakah aku beruntung? Baru turun gunung langsung ketemu? Ayah si anak. Maaf. Pak, sebagai ganti rugi, bolehkah saya meramal untuk Anda? Cepat usir, biar setengah wajahku tidak kena sial. Itu Pak Huo. Jangan. Jangan sentuh barang-barangku. Haya, jangan biarkan orang asing mengganggu mama. Nak, apakah kamu salah orang? Xiao Xiao tidak salah. SSST, Mama belum ramal untuk memastikan. Tidak perlu dipastikan lagi. Mama bilang, ayah Su Xiao Xiao itu tinggi dan tampan. Sekilas saja sudah terlihat bukan orang biasa, kamu punya perlindungan karma. Dan tampan pasti kamu. Andai saja aku punya anak perempuan seperti itu. Tidak perlu lagi menyerahkan diri pada dunia yang dingin dan rumit ini. Grup Huo. Tunang Pak Huo, saya akan segera membawa kedua penipu ini pergi. Tunggu. Saya benar-benar bukan penipu. Saya akan membuktikannya. Kamu saja. Sejak 4 tahun lalu kamu sial, minum air ketemu gigi, jalan kaki kentut. Buang air besar pun susah. Pak Huo, dia mengutukmu. Banyak bicara. Dia benar-benar tahu semuanya. Kamu bahkan sial sampai sakit parah 2 tahun lalu. Bisnismu mulai merosot, bangkrut, bahkan manusia sial. Sial. Kesialan ini menimpa keluarga. Tidak baik, nenekmu hampir mati. Penipu? Langkah selanjutnya pasti minta uang kan? Menggunakan trik penipuan kelas rendah. Masih bilang bukan penipu. Saya tidak menipu, kamu manusia bintang sial. Nenekmu benar-benar hampir mati. Cukup. Mentang-mentang sudah tampar aku tidak bisa bayangkan. Apa yang akan dilakukan 2 orang ini selanjutnya? Membawa anak untuk menipu, masih lancang bicara. Zaman sekarang, bicara jujur pun tidak ada yang dengar. Sapam, usir mereka. Pergi, cepat pergi. Aku tidak bohong padamu. Cepat pergi. Aku baru saja berkata jujur, aku tidak berbohong. Percayalah. Apa? Berhenti. Tolong ikut aku ke rumah sakit. Meskipun nenek sudah diselamatkan, kondisinya tidak optimis. Tidak peduli berapapun biayanya, nenekku harus diselamatkan. Huo Shao, kami sudah berusaha sebaik mungkin.
Aku bisa menyembuhkan penyakit nenekmu. Asalkan kamu memberiku jumlah ini. 50 juta, uangnya tidak banyak. Tapi kenapa aku harus percaya? 5 juta? Tidak perlu, 5.000 saja cukup. 5.000. Meskipun dia bisa meramal. Tapi kenapa harus percaya dia bisa menyembuhkan? Untuk 5.000, tunjukkan kemampuanmu. Ajaib, dadaku tidak sakit lagi. Asalkan kamu bisa menyembuhkan nenek, aku akan setuju apapun. Tenang. Pasti sembuh. Wanita asing ini ternyata sangat membantuku. Kamu jahat, jangan ganggu ibuku. Xiao Xiao. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja kamu. Aku juga baik-baik saja. Kakak. Dokter spesialis dalam negeri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu membiarkan mereka bertindak sembarangan? Bagaimana jika nenek terjadi sesuatu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Berani ganggu Xiao Xiao, aku akan melawanmu. Aku yang bertanggung jawab. Kakak, jangan bicara seperti itu. Bagaimana jika nenek terjadi sesuatu? Posisimu sebagai CEO grup Huo mungkin tidak akan bertahan. Jika mereka tidak bisa menyembuhkan nenek, aku bersiap mengundurkan diri dan meninggalkan grup Huo. Baik. Kalau begitu, lakukan seperti kata kakak, di dalam kamar ada master yang sengaja mengatur formasi ibu hantu, mengumpulkan energi negatif, nenek tua ini. Pasti tidak akan bertahan hari ini. Kalau begitu, coba saja. Ayah, aku pasti akan menyembuhkan nenek buyut. Tenang, aku akan mengembalikan nenek buyut yang sehat. Kakak, orang yang kamu cari ini, kok tidak meyakinkan ya? Aku sarankan kamu segera mengundurkan diri saja. Kalau nenek bisa selamat dari bahaya, nanti yang harus mengundurkan diri adalah kamu. Ternyata ada orang yang menggunakan ritual setan untuk menyakiti orang. Xiao Xiao, hentikan kejahatan. Baik. Mama, kenapa kamu belum datang membantu aku? Aku kan masih anak kecil 5 tahun. Baik, lihat aku. Jarum perak pengusir sial. Pergi. Barang ini ternyata sangat hebat. Lihat aku yang akan menangkapmu. Kakak, aku kira kamu sudah menemukan orang hebat. Ternyata kamu malah menemukan dukun. Langit dan bumi, kekuatan tak terbatas, hancurkan kejahatan. Selesai, Mama hebat. Ini benar-benar kacau, kalau ini bisa menyembuhkan orang. Aku akan menulis kata Huo terbalik. Apakah mereka benar-benar penipu? Bisa menebak nenek akan sakit parah. Apakah ini hanya kebetulan? Nenek, kamu bangun. Aku hampir mati kehabisan napas. Nenek, Ayah jangan khawatir, tubuh nenek buyut lemah. Biarkan dia tidur sebentar, dia akan baik-baik saja. Sial, bagaimana ritualnya bisa dihancurkan? Aura jahatnya begitu kuat. Katakan, apakah kamu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain? Bukan urusanmu. Kakak. Bahkan jika nenek bangun, lalu bagaimana? Kamu yang cacat jadi direktur, grup Huo. Ada berapa orang yang akan padamu? itu urusanku. Tidak perlu kamu khawatir, keluar. Baik, 3 bulan lagi rapat pemegang saham. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong, kakak. Kamu tidak akan bertahan lama, setelah kamu mati. Grup Huo akan menjadi milikku. Kamu jahat, jangan mengutuk ayahku. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Mama aku baik-baik saja, dia punya benda sakti yang sangat kuat. Hanya dengan kalian, mau melukaiku, aku punya.
Jimat pelindung dari Master, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Jimatnya begitu jahat, Master ini siapa sebenarnya? Hanya dengan kamu, tidak pantas tahu nama Master. Kakak, hari ini kamu beruntung, lain kali. Tidak seberuntung itu. Berhenti. Apakah kamu yang mengutak-atik penyakit nenek? Dan, mengganggu seorang anak kecil, kamu bahkan tidak mengucapkan maaf. Tidak bisa mengatakannya. Bahkan jika aku yang melakukannya, apa yang bisa kamu buktikan? Jika bukan karena nenek ini yang melindungimu. Posisi Presiden Grup Huo sudah pasti milikku. Apakah kamu pikir ayah meninggalkan saham untukmu? Sehingga kamu bisa bertindak semaumu? Selama aku ada, bonus akhir tahun perusahaan. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Berani kamu. Jangan kira hanya karena aku memanggilmu kakak. Kamu bisa mengaturku. Aku adalah Presiden Grup Huo. Bonus akhir tahun perusahaan, aku yang menentukan. Si lumpuh, jika kamu berani menyentuh uangku, aku akan membunuhmu. Siapa bilang dia lumpuh? Aku bisa menyembuhkan kakinya. Aku beritahu kamu, dia bukan hanya lumpuh, dia akan segera mati juga. Jika kamu tidak menjaga mulutmu, aku akan membuatmu menyesal. Kamu pikir aku takut padamu? Aku punya jimat dari Master. Dengan kemampuan sepertimu, aku tidak peduli. Apalagi kakinya. Sama sekali tidak mungkin sembuh. Cukup. Nenek baru saja bangun. Aku tidak ingin ada yang mengganggu istirahatnya. Keluar. Biarkan aku mencoba, aku benar-benar bisa menyembuhkan. 5 tahun yang lalu kakiku kehilangan sensasi. Selama bertahun-tahun aku mencari semua dokter terkenal di dunia. Semua bilang kakiku tidak bisa disembuhkan. Kakimu tidak ada sensasi, bukan karena sakit. Tapi karena ada energi jahat yang menekan saraf kakimu. Asalkan aku menggunakan jarum emas untuk menghilangkan energi jahat, kakimu akan segera sembuh. Kakak, jangan asal percaya, jangan sampai nanti kakimu tidak sembuh, malah nyawamu yang hilang. Urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Aku mau mencoba. Kakak, lihatlah dia, bukankah dia hanya seorang penipu? Pengemis wanita, kamu benar-benar percaya dia bisa menyembuhkanmu? Kalau aku berhasil menyembuhkan, kamu harus berlutut padaku. Baiklah, aku tidak hanya akan berlutut. Aku juga akan memberikan 3 kali sujud padamu. Kamu bilang. Lima tahun lalu, aku dan Huo Xiaoting, Tucker Nasib, dia tidak akan bertahan lama. Jika wanita ini membunuhnya, keluarga Huo akan segera menjadi milikku. Kenapa aura jahat semakin banyak? Kakak, bangunlah, biar aku melihat. Pause, Huo Xiaoting. pause. Doctor, Mama, Papa, kenapa? Tenang, aura jahat di dalam tubuhnya sudah hampir hilang. Dia akan segera bangun. kenapa sekarang trik dukun tidak berfungsi lagi? Hanya mengarang ya? Dan kamu benar-benar membunuhnya. Aku malah harus berterima kasih padamu. Tenang, dia tidak akan mati, kamu yang akan mati. Kamu si imut, tidak tahu bahaya. Bajumu aneh, tapi aku baru sadar. Kamu cantik juga, lebih baik ikut aku saja. Ikut Huo Xiaoting si lumpuh ini. Tidak ada masa depan. Banyak bicara. Kamu pura-pura sia? Wanita sepertimu sudah sering aku temui. Sial. Tadi untuk mengobati kaki Huo Xiaoting. Auraku sudah habis. Hanya masalah uang kan? Nanti kalau aku dapatkan keluarga Huo, semua bisa kuberikan padamu. Kamu jahat, jangan ganggu mamaku. Xiao, kamu baik-baik saja? Tunggu sebentar. Aku akan membuatmu nyaman. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Jangan bergerak. Jangan buat aku mengulang, jangan sentuh dia. Kakak, aku hanya bercanda saja kok. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Keluar. Bagaimana dia bisa bangun? Apakah Tucker Nasib? Antara aku dan dia ada yang salah? Kamu yang ganggu ayah ibuku, jimat ini akan membuatmu sial selama sebulan. Kakimu bisa berdiri? Kenapa jantungku berdetak kencang? Kenapa perasaan ini begitu familiar?
Kamu ngapain? Aku itu. Kaki masih belum stabil. Meskipun aku sudah membantu dengan jarum emas, sementara melancarkan aliran darah. Tapi untuk bisa berdiri dan berjalan, butuh waktu sebulan. Kamu bilang. Sebulan lagi aku bisa benar-benar berdiri. Aku pergi dulu. Aku masih harus bawa Xiao Xiao cari ayahnya. Xiao Xiao pergi. Ayah Xiao Xiao. Juga. Seharusnya aku sudah memikirkannya. Dia sudah menikah. Pasti bukan wanita yang aku cari. Dulu aku di sini, ketemu ayahmu, hitung-hitungan. Mungkin ada petunjuk. Benar-benar ada reaksi. Kamu tunggu di sini, aku cari ayah. Ya, Aku di sini ketemu King King. Mungkin dia selain setengah giok ini. Benar-benar tidak meninggalkan petunjuk apapun. kenapa bisa kamu? Kenapa kamu di sini? Aku sedang mencari ayah untuk Xiao Xiao. Tapi kenapa orang yang ditunjuk giok ini adalah kamu? Mama kok belum datang? Perutku sudah lapar nih. Tidak bisa, aku harus cari Mama. Kamu kenapa? Jimat Xiao Xiao putus. Dia pasti ada masalah. Ikuti dia. Ya. Ershao, orangnya sudah ditangkap, lihat. Tangkap anak kecil buat apa, yang aku mau adalah kamu. Usir mamanya, kalau dia benar-benar sembuh. Haki Koshase, kamu jangan harap dapat uang sepeser pun, tenang saja. Yang kecil sudah ditangkap, yang perempuan pasti tidak bisa lari. Tenang. Aku sudah kirim lokasi ke mamaku. Mamaku hebat, kamu lebih baik lepaskan aku. Kalau tidak, kamu akan sial besar. Kamu ini anak kecil. Lihat bagaimana aku menghadapimu, aku kasih tahu. Aku punya pisau. Pisau ini, kalau tidak sengaja menggoresmu, nanti kamu yang sial. Atau aku yang sial. Xiao Xiao. Baik-baik, datang sendiri ya, lihat kali ini. Bagaimana cara menghadapi kalian berdua? Mama, aku merasa tidak enak. Apa kamu baik-baik saja? Dia demam. Tidurnya seperti babi kecil. Dia masih sangat muda. Bagaimana bisa sakit? Penyakit yang sangat serius. Ada energi jahat di dalam tubuh Xiao Xiao yang tidak bisa dikeluarkan. Seiring waktu, tentu saja tidak bisa bertahan. Satu-satunya cara adalah menemukan ayah kandungnya. Menggunakan nasib ayah kandungnya untuk membantunya menekan energi itu. Apa hubungannya dengan saya? Saya dikasih sekali Xiao Xiao. Mendekati kamu, energi jahatnya sedikit berkurang. Mungkinkah kamu adalah ayahnya? Jangan ngawur, aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Bagaimana mungkin aku punya anak denganmu? Iya juga ya. Bagaimana kalau kamu memberikan tanggal lahirmu? Aku akan menghitungnya untukmu. Tidak. Tolonglah. Ini sangat penting untuk Xiao Xiao. Sol Chen Xing. Apakah karena aku? Seseorang dengan paksa mengubah nasibmu, dan aku terkena dampaknya. Ada yang bisa aku bantu? Ini masih perlu diselidiki perlahan. Kalau begitu selama ini, kamu dan Xiao Xiao tinggal di rumah Huo saja. Boleh kan? Makan dan tempat tinggal gratis. Rumah Huo bisa memberimu lebih dari sekedar makan dan tempat tinggal. Kamu orang baik. Kemarilah.
Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kamu adalah pacar baru Xiaoting, ya? Pacar? Aku? Kalian anak muda, jangan malu-malu. Meskipun Xiaoting kakinya tidak sempurna, tapi dia baik hati dan sangat perhatian. Kalau dia berani menyakitimu, bilang saja ke nenek. Aku akan menghajarnya untukmu. Nenek, jangan ngawur, dia bukan pacarku. Anak nakal, kamu sudah dewasa. Sudah waktunya menikah. Menurutku Chen Xing sangat cocok. Dan, bagaimana aku ngawur? Masalah kalian berdua. Justru asisten Zhang yang memberitahuku. Sang Yuan, Baiklah, baiklah. nanti kamu akan aku kirim ke Siberia untuk jual kulkas. Ini adalah barang bagus dari keluarga mertua, biasanya diberikan kepada anak sulung. Xiaoting adalah cucu pertama, ini seharusnya menjadi milikmu. Terima kasih nenek, nenek sangat baik. Nenek, ini disimpan untuk istri muda keluarga Huo. Bagaimana bisa diberikan padanya? Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Meskipun aku tidak ingin menjadi istri muda keluarga Huo, tapi aku juga tidak jelek, lebih dari cukup untukmu. Baiklah, kamu cocok. Simpan saja. Nenek memberikannya padaku, kamu tidak setuju juga tidak ada gunanya. Melihat kalian berdua akur, aku jadi tenang. Xiaoting, 3 hari lagi. Istri Gubernur Jiangnan akan datang ke Yuncheng. Mengadakan pesta pribadi, nanti jangan lupa. Bawa Chenxing ikut serta. Nenek, tenang saja. Chen Xing sudah banyak membantuku. Nanti, aku pasti akan memperkenalkannya dengan baik kepada semua orang. Baiklah, baiklah, tapi Xiaoting. Tadi aku ingin bertanya. Anak ini siapa? Ini anakku. Dia adalah keponakan Chen Xing. Dia sedang sakit, jadi kami kebetulan datang untuk melihatnya. Aku kira kalian berdua diam-diam sudah punya anak. Kalau aku punya cucu yang baik seperti ini. Sekarang pergi pun bisa tenang. Nenek, jangan bicara seperti itu. Sudahlah, aku akan pulang dulu. Kalian berdua baik-baik saja. Nenek, aku antar nenek. Kamu tadi di depan nenek. Kenapa tidak mengiyakan? Aku bilang Xiao Xiao adalah anakku. Nenek akhir-akhir ini jarang senang seperti ini. Demi gelang ini, tolong mainkan peranmu saja. Tenang saja, asalkan kamu mau setuju. Biaya pengobatan Xiao Xiao akan aku tanggung semua. Dan, apapun yang kamu ingin beli, aku akan belikan. Pasti akan membuatmu puas. Kalau begitu, bisa saja. Maaf sekali, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, lagi pula gelangnya masih baik-baik saja. Apakah ada masalah dengan keluargamu? Adik saya mengalami kecelakaan mobil. Saya lihat adikmu baik-baik saja. Justru kamu, dahimu gelap, ada bahaya besar. Lebih baik kamu tidak mencari adikmu. Saya yang menabrakmu memang salah, tapi kamu tidak perlu mengutuk saya seperti ini. Saya benar-benar tidak berbohong, kamu tidak boleh mencari adikmu. Jangan bergerak dulu. Apa yang kalian lakukan? Berani menyentuh Nyonya? Kalian cari mati. Nyonya, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya Huo Xiaoting dari grup Huo. Dia adalah pacarku. Keluarga Huo di Yuncheng, kekayaannya tak terhitung. Tidak mungkin menggunakan cara seperti ini untuk menipu uang. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan. Pacarku kebetulan menguasai beberapa ilmu gaib. Anda bisa mendengarnya dulu. Seorang anak muda, mana mungkin menguasai ilmu gaib? Saya dan adik saya saling bergantung. Dia tidak akan menyakiti saya. Nyonya, perjalanan ini akan membahayakan nyawa Anda. Percayalah pada saya, jika tidak, saya bisa menemani Anda. Baik, kita akan mencarinya sekarang. Jika hari ini tidak terjadi apa-apa. Meskipun kamu dari keluarga Huo, kamu harus minta maaf padaku. Ikuti. Sudah saya bilang, yang kecelakaan adalah adik kandung saya, bagaimanapun. Dia tidak mungkin menyakiti saya. Jika Anda selamat, bukankah itu bagus? Mengapa harus begitu keras kepala? Keluarga Huo sengaja mengirim orang.
Untuk memekabela hubungan kami, masalah ini. Saya tidak akan mudah menyerah. Nanti kita antar Nyonya pulang, harus ceritakan pada orang lain. Betapa lucunya cara kerja keluarga Huo. Saya benar-benar tidak berbohong. Tidak apa-apa, saya percaya padamu. Tenang, tidak akan membuat keluarga Huo kehilangan muka. Tolong, Lepaskan Nyonya, Jangan bergerak. Jangan sakiti siapapun. Anak perempuan, lepaskan. Kamu masih marah, tidak sopan. Pergi. saya sangat ketakutan. Bagaimana? Saya hebat, kan? Hei, APA, adikku sama sekali tidak mengalami kecelakaan. Seseorang sengaja merencanakan untuk menculikku. Kamu benar-benar peramal yang hebat. Hari ini jika bukan karena kamu, nyawaku sudah tidak ada. Nona kecil, katakan apa yang kamu inginkan. Asal kamu bilang, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Tidak perlu. Berbuat baik setiap hari adalah tradisi sekolah kami. Tidak bisa, kamu sudah diracuni. Berbuat baik setiap hari, anggap saja mengikuti tradisi sekolah. Kamu, Melihat hantu di siang bolong. So Chen Xing. Nama yang bagus, nama yang bagus. Begini, kita tambahkan kontak. Kedepannya jika kamu ada kesulitan, jangan ragu untuk mencariku. Boleh? Kamu scan aku. Mereka hanya seorang ibu dan anak. Jika aku langsung mengonfirmasi, apakah itu akan terlihat seperti keluarga Huo? Menggunakan kekuasaan untuk menekan orang, lebih baik pastikan dulu, baru tanya. Barusan kamu mau bilang apa? Sudah, Waktunya pulang. Begini, aku seorang peramal. Kalau kamu butuh, cari aku. Aku akan memberimu diskon 20%. Ayo pergi. Si lumpuh. Nyonya, Nona Su ini terlihat seperti orang yang berbakat, kenapa tidak langsung memintanya tinggal? semakin tinggi orangnya, semakin harus sopan. Lagi pula, dia dari keluarga Huo, kita 3 hari lagi. Bukan ada pesta ya? Nanti pasti akan bertemu. Mungkin saja, penyakit gubernur benar-benar bisa disembuhkan. Bukankah kamu bilang Xiao-Xiao tinggal di sampingku? Aura buruknya akan ditekan, jadi 2 hari ini. Aku lebih baik tidur di rumah sakit saja. Tidak perlu juga. Dulu waktu Xiao-Xiao di gunung, dia juga sering pingsan, 3-5 hari sudah bangun. Lagi pula tinggal di sini juga tidak ada gunanya. Lebih baik aku ikut kamu pulang, lihat apa di rumahmu. Yang bisa menekan aura buruk Xiao-Xiao. Baiklah, Dengan giok ini, nanti begitu kamu bangun, ibu akan tahu. barusan di dalam ruang pasien. Kamu bawa apa untuk Xiao-Xiao? Itu adalah jimat pelindung yang diwariskan dari sekte kami. Tunggu sebentar. Chen Xing, aku sedikit haus. Bisa tolong belikan aku sebotol air? Tunggu di sini sebentar. Asisten Sang, coba periksa. Su Chen Xing dalam 5 tahun terakhir. Pernah datang ke Yuncheng? Apakah ada hal lain, Pak Huo? Ambil sehelai rambut. Rambut Su Xiao-Xiao. Periksa DNA-nya dengan saya. Pak Huo, sekarang juga? Jangan. Diterima. Jangan. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Chen Xing, tolong. Kenapa remnya tiba-tiba rusak? Kamu benar-benar sial ya. Ayo kita pergi. Baik. Pelan-pelan. Apa ini? Sekarang kamu secara resmi adalah pacarku. Kamu juga mewakili wajah keluarga Huo. Semua pakaian ini dikirim langsung dari Paris. Semua pakaian di ruang ganti ini disiapkan untukmu. Maksudmu? Semua pakaian ini milikku? Iya. Benar-benar baru, labelnya belum dilepas. 1, 2, 3, 4, 5. 60. Butuh beberapa bulan untuk membuat custom AD.
Ini semua adalah pakaian jadi, kalau Nona Su tidak suka, aku akan cari cara lain. Tidak, bukan tidak suka, tapi terlalu mahal, takut pakai. Ini? Uang sebanyak ini, berapa kali aku harus meramal untuk bisa mendapatkannya kembali? Sudah kubilang, ini hadiah untukmu. Hanya karena kamu bisa menyembuhkan kakiku, pakaian ini tidak ada artinya. Cari 2 penata rias, hias dia dengan baik. Baik, Jangan, tidak usah, aku bisa merias sendiri. Benar. Kamu lihat saja nanti. Merias boneka kertas juga merias. Seharusnya tidak jauh beda, kan? Pak Huo. Kenapa sudah lama belum keluar? Wanita ini mungkin butuh waktu lebih lama untuk merias, bagaimana kalau Saya buatkan kopi untuk Anda? Saya sudah selesai merias. Ada apa? Tidak cantik? Menurut saya, cukup cantik kok. Kamu merias dirimu seperti boneka kertas. Mau menakut-nakuti mereka di pesta ya? Bagaimana kamu tahu dulu saya merias boneka kertas? Itu. Cari 2 penata rias lagi untuk merias ulang dia. baik, saya langsung pergi. Nona Su, bagaimana kalau Anda kembali ke ruang ganti dulu? Riasan Anda ini terlalu menakutkan. Tidak seburuk itu, menurut saya cukup bagus. Lelaki tulen. Untung ini siang hari. Kalau malam, saya bisa kehilangan 2 tahun umur. Pak Huo, sejak Nona Su tinggal di sini, mood Anda jauh lebih baik. Banyak bicara. Iya sih. Nona Su, Anda sangat cantik, menurut saya. Anda bisa jadi bintang film. Tidak perlu sampai segitunya. Katanya, Nyonya Zhang mengadakan pesta ini sebenarnya ingin menawarkan hadiah besar untuk mencari dokter bagi gubernur. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit gubernur akan mendapatkan giok misterius 9 alam. Giok misterius 9 alam ini adalah harta warisan istana gubernur. Meskipun giok misterius 9 alam ini langka, yang lebih penting adalah dekat dengan gubernur, kedepannya di wilayah Jiangnan ini. Bisa berjalan seenaknya. Tapi, dokter ahli mana yang mudah ditemukan? Tentu saja kalian tidak bisa menemukannya. Setelah Master datang, kamu perkenalkan dia ke Nyonya Zhang. Setelah penyakit gubernur sembuh, kamu usir si lumpuh itu. Lihat siapa yang berani protes. Tenang saja. TAPI. Sepertinya saya dengar si nenek tua itu sudah hampir sembuh. Huo Shaoting mencari seorang wanita. Jangan-jangan benar-benar bisa menyembuhkan kakinya? Tenang saja, nasibnya sudah ditukar denganmu. Kakinya tidak akan sembuh. Istri gubernur datang. Acara penting seperti ini. Huo Shaoting malah terlambat. Setelah istri gubernur tahu, pasti akan menyalahkan keluarga Huo. Nanti di rapat pemegang saham, siapa yang berani masih berdiri di pihak Huo Shaoting? Benar. Istri gubernur datang. Kepala keluarga Huo belum datang. Anak tiriku itu. Sejak kakinya lumpuh, sifatnya jadi aneh. Pesta ini, dia belum tahu kapan akan datang. Istri gubernur, kakakku tidak mengerti. Aku minta maaf atas namanya, marahlah padaku. Jangan marah pada kakakku. Ini putra kedua keluarga Huo, ya? Sungguh bertanggung jawab. Jauh lebih baik dari putra sulung keluarga Huo. Iya, dan kalian belum tahu kan? Putra sulung keluarga Huo ini adalah bintang sial dalam legenda. Siapa yang ketemu pasti sial. Orang seperti ini, bagaimana bisa jadi direktur keluarga Huo? Menurutku, lebih baik menyerahkan posisi itu pada putra kedua keluarga Huo. Huo Shaoting, seorang cacat. Masih berhayal bersaing denganku untuk posisi kepala keluarga. Sungguh mencari mati. Bagaimana bisa? Apakah hari ini dia tidak datang? Sepertinya istri gubernur marah. Baguslah. Maaf, Nyonya Zhang.
Xiaoting seharusnya segera sampai. Mungkin ada urusan yang menahannya. Maaf, terlambat datang. Bagaimana mungkin? Kaki Huo Xiaoting sembuh? Berapa lama kakiku bisa berdiri? Bagaimana aku tahu? Sudah kuingatkan kamu sebelumnya. Memaksa menggunakan jarum perak untuk melancarkan meridian, meski bisa membuatmu berdiri. Tapi, sangat merusak tubuh, dan waktunya tidak bisa dijamin. Kalau aku bisa berdiri, nenek pasti akan senang, dan ase keluarga Huo. Setidaknya bisa 2 kali lipat. Tapi kamu memiliki nasib bintang sial. Sama seperti Xiao Xiao. Bisa selamat saja sudah bagus. Kecuali bisa menemukan Giok Xuan Jiuyu. Baru mungkin menghilangkan energi sial dalam tubuhmu. Giok Xuan Jiuyu. Tapi benda ini sangat langka, bahkan guru saya belum pernah melihatnya. Belum tentu bisa ditemukan. Chen Xing, kamu adalah bintang keberuntungan keluarga Huo. Lihat, begitu kamu menikah masuk, kaki Xiaoting sudah sembuh. Nenek, sebenarnya tidak ada apa-apa, kakinya masih perlu istirahat sebentar. Setelah kaki Xiaoting bermasalah, saya tidak tahu sudah berapa dokter yang saya cari untuk mengobatinya. Tapi semuanya tidak berdaya. Untungnya bertemu denganmu. Chen Xing, saya dengar penyakit saya. Juga kamu yang sembuhkan. Guru kamu siapa orang hebatnya? Nenek, sebenarnya dia tidak terkenal. Hanya seorang dokter desa. Ibu, kamu dengar? Ini dokter kampung. Kaki Huo Xiaoting ini sudah lemah begitu lama. Bisa sembuh? Diam kau, kamu harus mengutuknya. Tidak bisa sembuh? Nenek. Ibu saya benar. Hari ini, di kediaman gubernur. Kakak saya terlambat datang, nanti kalau istri gubernur tahu, pasti akan marah. Kalian berdua akhirnya datang. Kamu, Apa kamu, istri gubernur di sini, tidak tahu sopan santun? Kamu cari mati ya. istri gubernur itu apa? 72 kota di Jiangnan semuanya di bawah kendali gubernur. Istri gubernur statusnya mulia, jangan bicara sembarangan. Dan, 9 giok misterius yang kamu sebut. Sepertinya adalah koleksi kediaman gubernur. Benarkah? Bagus, berarti kamu dan Xiao Xiao bisa selamat. Istri gubernur, 9 giok misterius itu, bisakah diberikan kepada saya? Nyonya, dia dari gunung. Bicaranya agak langsung, jangan dihiraukan. Nona Shen, dia pernah menyelamatkan nyawa saya. Tentu saja saya tidak akan mempermasalahkan, tadi saya pikir. Saya salah lihat, ternyata Pak Huo benar-benar bisa berdiri. Berkat dia. Tentu, saya tahu saya tidak salah orang, istri gubernur. Jangan sampai tertipu olehnya. Su Chenxing ini adalah ilmu pengobatan dari desa tidak bisa diandalkan, saya punya pertimbangan sendiri. Lagi pula, Huo Zong sudah bisa berdiri. Ini sudah bukti terbaik. Huo Xiaoting, kakimu sudah seperti ini. Tidak mungkin bisa berdiri. Metode apa yang kamu gunakan? Apa maksudmu? Saya. Kakak sudah sembuh, kenapa tidak bilang? Jangan berpikiran buruk tentang orang lain. Apa maksudmu dengan pikiran buruk dan pikiran baik? Apakah kamu dengan anjing menggonggong? Kamu, Sudahlah, hari ini saya ili urusan. Minta bantuan Chen Xing. Jika kalian masih berani mengganggu, jangan salahkan saya. Nyonya, saya hanya takut Anda tertipu. Chen Xing, saya tahu. Kamu orang yang berbakat, asalkan kamu bisa. Sembuhkan penyakit gubernur, batu Jiu Xuan ini milikmu. Benarkah? Batu Joyo Shen meskipun asalnya luar biasa. Tapi tidak bisa menandingi nyawa gubernur. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit gubernur, sepotong batu apa artinya? Tapi tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Harus periksa denyut nadi dulu. Baik, saya akan bawa kamu menemui gubernur. Kamu yakin? Kediaman gubernur bukan tempat biasa. Jika ada masalah, kita berdua mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Saya ini dokter hebat, kenapa tidak percaya? Nyonya, jangan tertipu olehnya. Shiji, Nyonya, saya tahu gubernur sakit parah, jadi saya khusus mengundang Master Miao Yun untuk mengobati gubernur. Master Miao Yun, ini legenda dokter hebat. Biasanya hanya mengobati pejabat tinggi di ibu kota. Kenapa mangkuk di sini? Dengan kehadiran Master Miao Ui, penyakit gubernur pasti akan sembuh. Benar. Master Miao Yun datang, sangat bagus. Bagaimana kalian berdua bersama-sama mengobati suami saya? Kalian berdua tenang, kediaman gubernur akan membayar 2 kali lipat. Saya tidak tertarik dengan uang, saya hanya ingin batu Jiu Xuan sebagai bayaran. Ini. Nyonya, di depan Anda adalah Master Miao Yun. Apa mungkin Anda memilih seseorang yang tidak tahu dari mana? Gadis liar yang muncul itu adalah Nyonya. Cepat undang sang master. Mari obati gubernur. Ya,
Apakah mungkin seorang gadis yang tak jelas asal-usulnya lebih hebat dari Master Miao Yun? Benar juga. Hanya ada satu batu giok Jiuyu, aku hanya bisa memberikannya pada Master Miao Yun. Maaf ya, Master Miao Yun, silakan. Kakak. Salahkan nasibmu yang buruk, tidak ada batu giok Jiuyu. Kamu pasti mati. Jika aku mengambil token ini, bolehkah aku mencoba? Oh. Token Raja Obat. Guru ternyata memberikan token Raja Obat padamu. Benar, guru sendiri yang mengatakannya padaku, aku adalah penerus. Lembah Raja Obat. Ini adalah tempat suci pengobatan legendaris. Ini benar-benar dewa penyembuh. Tak disangka, dia ternyata pemilik lembah yang baru. Sekarang gubernur pasti bisa diselamatkan. Nyonya, percayalah padaku, aku adalah penerus lembah Raja Obat. Pasti bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Soal batu giok Jiuyu itu, aku ingin bersaing secara adil dengan kakak senior. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit gubernur? Kamu berikan padanya, bagaimana? Baik. Dengan dua dewa penyembuh ini, penyakit gubernur pasti bisa disembuhkan. Aku akan bawa kalian ke ruang pasien. Ayo. Jangan kira dengan mendapatkan token Raja Obat, kamu adalah pemilik lembah Raja Obat. Bandingkan dengan aku, kamu masih hijau. Kakak senior, kembalilah ke jalan yang benar. Kamu malah datang untuk menasihatiku. Apa kamu sedang cari? Ayah Kendang Su Xiao Xiao. Tapi kamu bisa tenang, seumur hidupmu, kamu tidak akan menemukannya. Apa maksudmu? Adik Junior, asalkan kamu mengaku tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur, dan memberitahu semua orang bahwa akulah pemilik lembah Raja Obat, aku bisa mempertimbangkan untuk memberitahumu keberadaan pria itu. Bagaimana? Aku tidak akan melanggar wasiat guru, dan aku harus mengambil batu giok Jiuyu untuk menyelamatkan orang. Huo Xiaoting, tenang saja. Kamu sudah banyak membantu aku dan Xiao Xiao. Aku pasti akan mendapatkan batu giok itu untuk mengubah nasibmu yang sial ini. Nasibmu yang sial ini. Gubernur, hari ini aku menemukan Master Miao Yun. Dan pemimpin baru lembah Raja Obat, mereka pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau begitu, saya mengandalkan kalian berdua. Dokter hebat. Selama mereka bisa menyembuhkan penyakitku, apapun yang kamu inginkan, aku akan penuhi. Nyonya, jangan sampai tertipu olehnya. Xiu Chenxing ini bukanlah pemimpin lembah Raja Obat, dia diusir dari lembah Raja Obat. APA? Kamu bohong. Adik seperguruan, kamu sendiri tahu bagaimana keadaannya. Awalnya aku juga ingin menutupi aib ini, tapi kamu seharusnya tidak menggunakan token guru untuk menipu orang. Token Raja Obat itu diberikan oleh guru kepadaku. Ya, aku rasa Nona Su bukanlah orang seperti itu. Apalagi dia berhasil menyembuhkan kaki Direktur Huo. Itu menunjukkan dia punya kemampuan nyata. Direktur Huo. Huo Xiaoting. Semua orang di kota Yun tahu. Kakinya sudah lumpuh sejak 5 tahun lalu, tapi sekarang dia bisa berdiri lagi. Benar, kakiku disembuhkan oleh Chen Xing. Aku percaya dengan keahliannya, dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Baik, dengan jaminan dari Direktur Huo. Silahkan Dr. Su. Mimerek Saku. Terlebih dahulu. Sial, kalau Su Chen Xing benar-benar menyembuhkan gubernur, bagaimana dengan batu misterius Jiuyo? Tanpa batu misterius Jiuyo, bagaimana dengan ritual pengambil jiwaku? Tenang, Kakiku, Ada apa? kenapa? Sebelumnya aku menggunakan jarum perak untuk menekan energi jahatmu. Sementara melancarkan meridian dan darahmu, tapi jarum itu tidak akan bertahan lama. Kenapa kakimu? Gubernur, kaki Huo Xiaoting ini sebenarnya tidak benar-benar sembuh, hanya distimulasi dengan jarum perak. Untuk bisa berdiri sementara, begitu waktunya habis, dia akan kembali seperti semula. Jadi, kaki Direktur Huo sebenarnya tidak pernah sembuh. Lalu kenapa dia tiba-tiba tidak bisa berdiri? Bukannya itu karena kemampuanmu belum cukup ahli. Bisakah kamu beri saya aku kumpul lagi? Kalau tidak, gubernur tidak akan percaya padamu. Tidak boleh, tubuhmu sudah tidak kuat. Gubernur, dokter dengan kemampuan belum ahli seperti ini. Berdasarkan apa layak mengobati Anda? Saya bersedia mempertaruhkan semua aset keluarga Huo untuk bertaruh dengan kalian. Semua aset keluarga Hua, kau hila. Keluarga Hua adalah keluarga ratusan tahun, aset yang terkumpul. Minimal ratusan miliar, kau mau jadikan seluruh keluarga Huo sebagai taruhan? Saya tidak setuju, Huo Xiaoting. Keluarga Hua ini bikin kau yang secernya berkuasa. Diam Simua. Xiaoting. Chen Xing pernah menyelamatkan nyawaku, sekarang. Saya juga bersedia memberinya kesempatan lagi, hanya saja. Hal ini menyangkut nyawa suamiku. Kau benar-benar mau untuk Chen Xing?
Mempertaruhkan seluruh keluarga Huo? Ya, jika Chen Xing tidak bisa menyembuhkan penyakit Anda, saya bersedia menyerahkan seluruh keluarga Huo. Kau begitu percaya padaku? Lagi pula saya juga terlibat. Mana mungkin membiarkanmu sendirian. Saya bersedia bertaruh. Kenapa? Aku tahu kau mencari giok misterius 9 ke-8 juga untukku. Karena kau begitu berkorban untukku, aku juga mau percaya 100% padamu. Kalau begitu, aku tidak mau kau pertaruhkan seluruh keluarga Huo. Jika Chen Xing tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur, maka segala yang kau miliki di keluarga Huo harus diserahkan kepada Huo Jingheng. Lagi pula, kalau Chen Xing tidak bisa, yang bisa menyembuhkan gubernur hanya Master Miao Yun. Baik, Nyonya, percayalah pada saya. Jika saya tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur, saya berserah pada hukuman Anda. Baik, akan kulihat bagaimana kau mempermalukan diri. Chen Xing. Aku kayak akan membayarkan kau menang diriku. Wang Yaoyun, Adik seperguruan, ada apa? Apa kau baru sadar? Keterampilan yang tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit gubernur. Akhirnya baru ingat untuk minta maaf dan merengek padaku? Wang Yaoyun. Apapun caramu, penyakit gubernur pasti akan kusembuhkan. Xuan Yu pasti akan menjadi milikku. Tidak tahu diri. Bagaimana kabar Gubernur Chen Xing? Nyonya, dia meledakkan jiwanya sendiri dan terluka parah. Sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Tidak sampai 3 napas, gubernur mungkin akan mengalami nasib buruk. APA? Governor. Dulu guru bilang kamu yang paling cocok menggantikan lembah Raja Obat. Lihatlah, nyawamu sendiri tidak bisa diselamatkan. Aku tidak tahu apakah dia sekarang akan menyesal atau tidak. Aku hanya tahu bahwa kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Kembali ke jalan yang benar. Kamu yang akan mati, apa hakmu untuk mengkritikku? Tapi adik, hari ini kamu membunuh gubernur. Kamu dan si cacat dari keluarga Huo ini masih bisa meninggalkan kediaman gubernur dengan selamat? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? kakak, aku tadinya berpikir bagaimana caranya merebut keluarga Huo darimu. Tidak menyangka akan semudah ini. Cantik sekali, tidak heran kakakmu rela mengorbankan nyawa Antanya. Kamu terlalu tidak sabar. Bahkan jika aku menyerahkan keluarga Huo ke tanganmu, kamu tidak akan bertahan lama. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Sekarang kamu bukan lagi kepala keluarga Huo. Dan bukan giliranmu untuk mengaturku. Nyonya. Jangan lupa APA Yang and Katakan. Siapa di sana? Bawa Chen Sheng, Tai Dak. Bawa mereka berdua, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Kebat harta mereka, Cedra. Segera eksekusi, ya. Berhenti. Governor. Berhenti. Governor. Kenapa tiba-tiba bangun? Tidak mungkin. Apakah orang itu mengajarimu sesuatu yang baru lagi? Kakak seperguruan. Kamu sendiri yang tidak mahir, tergiur kemewahan di kaki gunung. Hingga tidak bisa menguasai kemampuan guru. Kamu. Dokter ajaib. Beberapa hari ini, seluruh tubuhku tidak enak, sulit bernapas, tapi setelah dicerminkan oleh cerminmu, aku tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Anda sudah sembuh, itu yang penting. Baik, Nyonya. Jiao Yu Xian Yu. Milikmu sekarang. Pak Huo. Anda berjaya merekomendasikan. Saya, sang gubernur, tidak akan melupakan jasa Anda. Beberapa hari lagi, ada sebuah tender luar negeri, Pak Huo. Anda harus bersiap dengan baik. Terima kasih, Gubernur. Gubernur, karena Anda sudah sembuh, istirahatlah dengan baik. Saya akan kembali untuk memeriksa nanti. Baik. Saya tidak akan mengantar Anda. Kakak senior. Saya menyarankan Anda segera berhenti membantu orang jahat seperti ini. Akan mendapatkan balasan cepat atau lambat. Apa Anda untuk menasihati saya? Jangan berpikir Anda sudah menang hanya karena mendapatkan. Zhou Yu Shen Yu, meskipun Anda menang, Anda pasti akan meminta bantuan saya suatu saat nanti. Apa maksudnya? Jimatnya menyala, Xiao Xiao sudah bangun. Benarkah? Mari kita segera pulang. Ayah, Ibu,
Kalian akhirnya kembali. Ibu pernah mengajarimu, jangan sembarangan memanggil orang ayah. Saya tidak sembarangan memanggil dia memang ayah saya. Anak kecil, biarkan saja dia memanggil apa yang dia mau. Xiao. Kamu mau makan apa? Ayah akan menyuruh gua membuatkannya untukmu. Bagus, saya mau makan ayam goreng. Baik. Jika dia benar ayahnya Xiao. Sepertinya, itu juga bagus. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Jangan tunda lagi, saya akan segera membuat formasi. Lihat apakah bisa menggunakan Jiu Yushuan Yu untuk menghilangkan sialmu. Saya hanya tidur beberapa hari, ibu sudah menemukan Jiu Yushuan Yu. Ibu, kamu hebat sekali. Jangan banyak bicara, cepat bantu. Bagus sekali dengan Xuan Yu, keberuntungan ayah. Pasti akan membaik. Benarkah? Apakah saya tidak akan lagi membawa sial kepada keluarga dan teman? Jiu Yushuan Yu bisa memanfaatkan energi alam semesta. Tapi tidak bisa mengubah takdir, setidaknya bisa menghilangkan energi sial dari bintang kesepian. Ada yang perlu aku lakukan? Lepaskan pakaianmu. Ekspresi apa itu? Aku tidak berniat mengambil keuntungan darimu. Kalau kamu tidak melepas pakaian, bagaimana aku bisa memasukkan energi alam ke dalam tubuhmu? Laki-laki kok banyak alasan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Xiao, kamu saja yang melakukannya. Aku tahu, pasti mama malu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu masukkan energi ke tubuhnya, aku akan memeriksanya. Jebakan yang kamu pasang. Jebakannya sudah siap. Xiao, mulai saja. Energi jahat sedang diusir. Tahan sebentar. Mama, tubuh papa hampir tidak bisa bertahan. Padahal sedang mengusir energi jahat dari bintang sial. Kenapa bintang nasib menjadi begitu redup? Xiao, tahan sebentar lagi. Aku akan menjumpa bintang dengan kopas. Baik, Mama. Di belakangmu ada mantra pencuri jiwa. Mama, apa ini? Ini adalah teknik terlarang dari sekte kita. Asalkan mantra pencuri jiwa dipasang pada seseorang, maka keberuntungan orang itu akan dicuri. Apa maksudnya? Memasang mantra pencuri jiwa membutuhkan kekuatan yang besar. Kamu kenapa sampai membuat kakak senior marah? Waktu itu di kediaman gubernur. Itu pertama kalinya aku bertemu Wang Miaoyun. Tidak. Itu bukan pertama kalinya aku bertemu dengannya. Guru, nyawa anakku bergantung pada Anda. Tenang, setelah 7 tahun, jebakannya akan sempurna, nyawanya. Siapa di sana? Mengenai apa yang mereka bicarakan. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Kakak senior itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa keuntungan. Dia pasti punya urusan gelap dengan ibu tirimu. Tapi dia tetap ibu tiriku secara nama. Dan ayah. Memberikan banyak saham padanya. Menggerakkan Huo Jingheng dan dia. Tidak semudah itu. Aku akan bekerja di perusahaan. Aku akan bekerja di perusahaan. Apa? Pemikat jiwa milik senior harus efektif. Harus menetapkan formasi di dekat orang ini. Aku sudah melihat rumahmu, tidak ada apa-apa. Satu-satunya kemungkinan adalah kantormu. Bagus sekali, Mama pergi kerja, aku bisa di rumah. Main game dah. Tidak boleh.
Aku akan mengantarmu ke TK sendiri. Aku setuju. Mama, aku benar-benar harus ke TK? Tentu saja. Lihat, guru sudah datang menjemputmu. Apakah kalian papa dan mama Xiao Xiao? Sungguh pasangan yang serasi, cocok sekali. Bukan, Anda salah sangka, aku. Ya, Xiao-Xiao ini saya serahkan kepada Anda. Tenang saja, TK kami punya banyak anak kecil. Dan banyak makanan enak, kue kecil. Xiao Xiao pasti akan suka di sini. Guru, ayo kita ke sekolah. AO. Katanya tidak suka sekolah, begitu dengar ada anak kecil. Langsung lari keluar. Kalian tinggal di gunung, dia tidak punya teman lain. Untuk bermain, sekarang ada yang bisa bermain bersama. Senang itu wajar. Bagaimana kalau kalian menetap di kota Yun? Ini mungkin tidak bisa. Meskipun kamu bisa menekan aura buruk pada Xiao Xiao. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Aku masih harus menemukan ayahnya. Aku akan membantu mencari orangnya. Sekarang kita pergi ke kantor dulu. Ayo. Milikku. Tidak baik, Xiao Xiao ada masalah. Milikku. Meng Meng. Kamu baik-baik saja. Dari mana munculnya anak jalanan ini? Lihat apa yang dia pakai, kotor sekali. Kamu bohong, bajuku tidak kotor sama sekali. Ini baju yang dibuat sendiri oleh ibuku. Lebih bersih dari bajumu. Aku tidak peduli. Pekaknya anak ini tidak mau masuk sekolah, Naonya Wu. Dia sudah bayar uang sekolah, tidak membiarkannya belajar. Ini tidak pantas. Uang-uang sekolah itu mungkin dikumpulkan dengan susah payah, ya? Biarkan. Kenapa kamu tidak membiarkan aku sekolah? Kenapa? Karena aku sudah menyumbang 2 juta untuk taman kanak-kanak ini. Mama, cepat usir dia. Dia terlihat seperti pengemis. Aku bukan pengemis. Kamu bohong. Tadi kamu yang menabrakku, bukan aku. Kamu bukan pengemis. Lalu kenapa kamu berpakaian aneh? Apa pekerjaan orang tuamu? Mamaku adalah master Feng Shui, sangat hebat. Feng Shui? Lalu? Bukankah itu penipu? Lalu ayahmu? Aku tahu, ayahnya adalah orang lumpuh yang duduk di kursi roda. Orang lumpuh. Anak orang seperti itu pantas satu taman kanak-kanak dengan anakku. Jangan bicara buruk tentang ayah dan mamaku. Kamu wanita jahat. Kamu cari mati. Berhenti! Kamu adalah ibu si pengemis kecil ini. Xiao Xiao bukan pengemis. Justru kamu, awan hitam menutupi kepala, mata putih 3, hati-hati. Segera akan sial. Kamu berani mengutukku? Aku akan memukulmu. Lihat, dia jatuh terjerembab. Tadi kamu yang mendorongku, ya? Jangan sembarangan bicara. Kamu yang jatuh sendiri, bukan aku. Mencelakakan aku. Mama, apakah kamu ingin meminta uang ampau dari mereka? Tunggu saja. Suamiku, cepat ke sini, aku dan Meng Meng. Tahina. Tunggu saja. Suamiku adalah manajer umum grup Huo. Berani melawanku? Kalian akan dipecat. Grup Huo? Bukan mungkin. Istriku, kamu kenapa? Suamiku? Lihatlah mereka berdua, membuatku jadi seperti ini. Cepat panggil kepala sekolah. User Miraka. Saya sudah mengerti situasinya. Saya akan memecat mereka. Kepala sekolah, ini tidak pantas. Apa yang tidak baik? Saya adalah manajer umum cabang grup Huo. Saya sudah investasi 2 juta di sini, hari ini kalau kalian tidak mengusir si pengemis kecil ini, saya akan langsung menarik investasi saya. Tidak. Jangan buru-buru, tenang saja, saya akan langsung memecat mereka. Apa yang kalian lakukan masih berdiri di sini? Tidak menyambut orang seperti kalian. Cepat, mana satpam? Usir mereka keluar dari sini. Saya lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Lepaskan. Dia adalah. Ayah, dia yang mengganggu Mama. Kamu, seorang pria, berani berpura-pura di depan saya. Kamu tahu siapa saya? Siapa dia?
Sepertinya dia manajer bawahan dari grup Huo. Seorang manajer berani bersikap sombong di sini. Apa masalahnya dengan grup bawahan? Kamu tahu grup Huo? Di kota Yun adalah konglomerat nomor 1. Orang cacat seperti kamu, bahkan untuk menyikat toilet di grup Huo, mereka tidak akan mau mempekerjakanmu. Bisakah standar penerimaan siswa kalian lebih ketat? Jangan masukkan siswa yang tidak berkualitas. Kalau saya menyebarkan berita ini, siapa yang berani menitipkan siswa? Di sini lagi? Tunang, saya akan langsung memecat mereka. Enak, ini tidak akan saya perhatikan. Kepala sekolah. Keluarga mereka Allah. Saya belum memarahimu, berani menerima orang sembarangan. Hampir membuat Tuan Sang marah. Saya bilang ya, mulai sekarang, kamu juga dipecat. Kepala sekolah, bagaimana bisa kamu seperti ini? Sungguh sangat sombong. Siapa yang membuat suami saya lebih hebat dari kamu? Bagaimana dengan kalian? Seorang penepu wanita. Seorang cacat. Membunuh kalian semudah membunuh semut. Pecat dia. Bagian personalia, Pikat Rapawan. Ada seorang bernama Sang Siwan. Cacat, berpura-pura sangat mirip, lebih baik kamu sekarang. Persujit kepada saya, mungkin saya akan merasa baik hari ini dan memberimu kesempatan hidup. Bersama dengan orang rendahan seperti ini, udaranya jadi bau, sangat bau. Apa yang kamu katakan? Saya dipecat. Sayang, kenapa kamu masih diam? Cepat panggil orang. Usir mereka keluar. Sayang, kenapa kamu memukulku? Kamu diam saja. Pakwa, saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak tahu kalau Anda yang datang, Pak Huo. Menggunakan nama keluarga Huo untuk berbuat semaunya di luar. Kamu tunggu saja Departemen Hukum. Akan mengajukan gugatan terhadapmu. Pak Huo, kamu bilang dia adalah CEO grup Huo? Bagaimana mungkin? CEO keluarga Huo? Mungkin seorang yang cacat? Kamu ini perempuan. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan pekerjaan. Sayang, apakah kamu tertipu oleh mereka? Barusan HRD menelepon saya. Bilang saya telah menyinggung Pak Huo dan dipecat. Ini tidak mungkin salah, kamu ini perempuan. Pulang nanti aku akan menceraikanmu. Jangan, sayang. Nayonya CEO, saya salah. Tolong, maafkan saya. Saya Bawa mereka keluar. Dan kamu dipecat. Jangan. Mulai hari ini, kamu adalah kepala sekolah baru. Jangan, Pak Huo, kamu. Ayah, kamu sangat gagah. Xiao Xiao, ayah punya sesuatu untukmu. Dengan ini, tidak ada yang akan mengganggumu di kota Yun. Kamu ngapain? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aura negatifmu semakin kuat. Menggunakan jarum perak untuk mengusir roh jahat mungkin ada efek sampingnya. Kamu tahan saja. Ayah tenang, sebentar lagi akan baik-baik saja. Tidak, kita harus segera menemukan arai pengambil jiwa kakak senior. Kalau tidak, kamu tidak akan lama lagi. Sebenarnya, aku sudah tahu kalau aku tidak akan hidup lama. Hidup di kursi roda seperti ini, aku juga sudah bosan. Hanya saja tidak menyangka akan bertemu kalian. Sepertinya bisa hidup lebih lama juga tidak buruk. Aneh. Tidak tahu apa yang kakak senior lakukan, aku tidak bisa menemukannya. Lokasi spesifik dari arai jiwa. Tidak apa-apa. Lagi pula, saya tidak akan mati untuk sementara waktu. Tidak bisa lebih lambat. Tidak peduli seberapa lambat Anda akan mati. Tunggu, aku belum memberikan sesuatu untuk Xiao Xiao. Ayah tidak punya jimat mumi. Tidak ada yang berani menggertak saya. Xiao Xiao bagus. Pergi. Tidak ada yang peduli lagi. Bagaimana kalau aku turun dari taman kanak-kanak ke perusahaanmu? Butuh 10 menit. Su Chen Xing, kau tidak sengaja. Maaf sudah lama tidak lari. Su Chen Xing, kau tahu. Dibutuhkan setengah jam berkendara dari taman kanak-kanak kerajaan ke perusahaan. Mereka mengemudi terlalu lambat. Oh, jangan marah. Aku akan memberimu segera. Kau akan ke perusahaan dan berpura-pura menjadi sekretarku. Jangan katakan bahwa Anda datang untuk menangkap jiwa. Mengapa? Grup Huo bukan monolitik. Jika orang tahu aku akan segera mati, aku takut. Akan melahirkan pergolakan. Yakinlah bahwa aku tidak akan mati. Kau akan pergi bekerja.
Jika kau bisa tinggal bersamaku, Huo selalu baik. mulai hari ini Su Chen Xing tinggal. Sekretaris magang. Mengetahui bahwa Huo selalu. Aku tidak bisa. Atau akan menarik perhatian orang lain. Lebih mudah bagi Anda melakukan sesuatu. Jangan khawatir, saya akan menemukan saudara perempuan saya. Formasi jiwa. Bahan bakar. Suster begitu disengaja. Ingin merenggut 3 jiwa dari Hua Xiaoting. Apakah itu pada dirinya? Menyembunyikan rahasia apa yang harus dilihat? Bagaimana kau dan Huo selalu tahu? Aku bekerja di sini selama 3 tahun. Bawa seseorang ke perusahaan secara pribadi. Kami berdua tidak ada hubungannya. Saya bertemu saat meramal di pinggir jalan. Kau akan melakukan ini. Saya sangat akurat. Apakah Anda ingin mencobanya? Coba itu. Sudah berapa umur masih percaya omongan yang tidak jelas begini? Lihat saja dia seperti orang kampungan. Jelas-jelas ngomong sembarangan. Dia juga bermaksud baik. Coba kamu ramalkan, aku ingin meramal. Aku tahu. Kamu ingin meramal kapan kamu akan menikah dengan pacarmu. Kira-kira bulan Maret tahun depan. Aku dan pacarku sudah janji. Tahun depan bulan Maret kita akan menikah. Ramalanmu terlalu tepat. Apa yang hebat dari ini? Cuma tanya-tanya saja. Bukannya Samuel sudah tahu. Aku juga tahu. Kamu baru saja putus dengan pacarmu. Kamu cemburu karena Luna punya pacar dan mereka sangat mesra. Jadi kamu mengubah desainnya diam-diam. Dan membuatnya didenda selama 3 bulan. Jangan ngomong sembarangan, aku hanya bilang, dokumenku bulan lalu. Jelas-jelas tidak ada kesalahan tapi tetap dipotong gaji. Ternyata kamu ya, kamu tidak punya bukti. Jangan ngomong sembarangan. Perilaku buruk, membuat fitnah terhadap rekan kerja, hati-hati di luar. Akan mendapat balasan. Jangan ngomong sembarangan. Ini jalan biasa-biasa saja, kok bisa jatuh begini, sial. Jangan-jangan patah tulang, cepat bawa ke rumah sakit. Hei Tai. Uang untuk dia ke rumah sakit, pas sama dengan uang yang dipotong darimu. Seri. Wah, kamu ini bukan cuma meramal. Benar-benar master, sama seperti anak kedua. Wanita di sampingnya, sangat hebat. Wanita di samping anak ketiga. Apakah ini? Ya, dia. Aku dengar sendiri anak kedua memanggilnya master. Tapi ini, jangan disebarkan, siapa yang bocorkan. Semua akan dipecat. Kakak senior. Kamu ternyata juga pernah ke perusahaan ini. Kamu tahu dia biasanya di mana? Dia punya kantor sendiri, terpisah. Kalau bukan karena aku, untuk ngobrol dengan pacarku, tidak akan menemukan tempat itu. Pemanggil arwah pasti diletakkan di sana. Bisa kamu ajak aku lihat? Serahkan padaku, ayo. Tidak di sini. Seharusnya di sini. Sudah pasang penjaga pintu. Ternyata ini wilayah kakak senior. Langit dan bumi, metode tak terbatas. Buka untukku. Kamu lihat di sini, panggil aku kalau ada gerakan. Baik. Ini adalah kantor Huo Jingheng. Kakak senior ingin menata perangkap jiwa, ini tempat yang paling cocok. Tapi kenapa tidak ada petunjuk sama sekali? Ini tanggal lahir Huo Xiaoting. Sembunyikan boneka di dalam mainan. Tumpuk formasi. Tidak heran tidak ada aura negatif yang keluar. Hancurkan boneka ini, maka perangkap akan hancur. Beli secangkir kopi. Seharusnya tidak ada masalah, kan?
Adik Junior, kamu sendiri yang mencari masalah. Tapi jangan salahkan aku. Aneh. Kenapa kekuatan spiritualku menghilang? Ada kebakaran. Ada orang. Buka pintu, keluarkan aku. Cepat lihat, kaki Pak Huo sudah sembuh. Dia juga memeluk seorang wanita. Aku juga melihatnya. Astaga. Pak Huo yang selama ini dingin, sekarang mekar. Pak Huo. Api sudah terkendali. Siapkan kamar, aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Baik, Urusan perusahaan, serahkan padamu. baik, Oh, satu lagi. Siapkan baju baru untukku. baik. Guru, kenapa? Bukankah rencana ini seharusnya sempurna? Huo Xiaoting memiliki energi Ziwei. Dia memaksa mengelengkan API Zui Mingku. Bahkan perangkap jiwa dihancurkannya. Butuh setidaknya 5 hari untuk memperbaikinya. Lalu bagaimana? Bagaimana jika Huo Xiaoting? Kakinya membaik. 5 tahunku sia-sia? Tenang, nasibmu sudah ditukar dengannya. Sekarang dia hanya sedang sekarat. Coba cari tahu bagaimana energinya. Pulih, dan putuskan energinya. Guru, tenang saja. Begitu aku dapat posisi CEO grup Huo, apapun yang kau inginkan, aku akan berikan. Sudah tahu, cepat pergi. Bodoh. Kalau bukan karena menyerang bintang Ziwei, pasti akan kena kutukan langit. Aku masih perlu melihatmu membalas budiku, tunggu sampai kamu mendapatkan takdir Ziwei. Aku akan menghisap energi Ziwei di tubuhmu. Pada saat itu, seluruh dunia misteri. Siapa lagi yang bisa menjadi lawanku? Chensing, kamu sudah bangun. Apa kamu baik-baik saja? Benar-benar, api begitu besar, kenapa kamu masuk? Mau mati? Aku dengar dari Luna, kamu terjebak di kantor. Apakah aku harus melihatmu terbakar tanpa berbuat apa-apa? Kalau kamu khawatir, kenapa tidak langsung bilang? Setiap kali cemberut. Kamu tidak malu, kan? Aku tidak. Pernah ada yang bilang, sikapmu yang garang itu lucu. Kamu ngomong sembarangan lagi. Aku tidak akan membantumu menghilangkan sial lagi. Ini bukan giok misterius 9 abis? Giok yang diberikan gubernur belum habis, aku menggunakan sisanya. Membuatnya menjadi benda karang, untuk kamu gunakan nanti. Tidak bisa. Keberuntunganmu sudah diambil sebagian besar oleh seniormu. Tanpa giok ini, kamu tidak akan bisa berdiri lagi nanti. Kamu pernah bilang, giok ini digunakan untuk menyerap energi spiritual. Sekarang, kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Kamu tidak mau menerima barangku. Apakah kamu membenciku? Tentu saja tidak. Aku tidak membencimu. Kalau tidak membenci, Berarti suka. Kalau begitu, maksudku kalau kakiku sembuh, apakah kamu mau tinggal di sampingku? apa? Kamu tiba-tiba ngomong apa? Sebenarnya aku sudah tahu. Aku tidak akan hidup lama. Tapi aku tidak peduli. Di dunia ini, selain nenek, ibuku sudah meninggal. Dan ayahku juga tidak menyukaiku. Berapa lama aku bisa hidup? Apa artinya bagiku? Jangan ngomong sembarangan, tenang, aku pasti akan menyembuhkanmu. Membuatmu seperti orang normal. Tapi sembuh lalu bagaimana? Bisa jalan, bisa lari. Apa gunanya? Jadi, tetaplah di sampingku. Aku akan merawatmu dan Xiao Xiao.
Meskipun Xiao Xiao bukan anak kandungmu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, di dalam hatiku, dia adalah anakku. Meskipun tidak ada hubungan darah. Aku tetap menganggapnya sebagai anakku sendiri. Aku akan memikirkannya lagi. Aku akan membantumu melakukan akupuntur dulu. Sembuhkan kakimu dulu. Kenapa ini begitu panas? Cukup besar juga. Paman Zhao, apa yang dikatakan mamaku? Orang dewasa berbicara, anak-anak tidak boleh mendengar. Presiden Direktur, Nona Su, kalian berdua berkembang. Cukup cepat ya. Ternyata Nona Su sedang membantu Presiden Direktur mengobati penyakitnya. Pak Huo, ada urusan mendesak di perusahaan. Ayo. Kamu baru saja sembuh, berbaringlah, istirahatlah dengan baik. Xiao Xiao, aku ada urusan, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Kamu di sini menjaga mamamu. Ayah tenang saja, aku pasti akan melindungi mamaku. Pergilah. Energy Mystic Hua Shouting. Pasti ada hubungannya dengan si kecil ini. Bawa yang besar dan kecil ini. Bawa pergi. Aku sudah memperkirakannya. Tahun ini tidak baik, tidak cocok untuk bepergian, pasti akan bertemu dengan orang sepertimu. Xiao Xiao. Apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu mamaku. Aku beritahu kamu. Hari ini aku tidak hanya akan membawa mamamu. Bahkan kamu si kecil ini, aku juga akan bawa. Eo. Apa ini? Tidak bisa melihat. Si kecil, kamu berani menyerangku diam-diam. Kamu tunggu saja. Biarkan kamu mengganggu mamaku, kalian akan dipermalukan. Paman. Sering-sering mainnya, jangan sembarangan, rumah kita juga. Bolehkah kamu menerek-nerek? Paman, lepaskan. Aku akan ke kamar, melayanimu dengan baik, pisau kita sangat tajam. Sebentar lagi tidak akan sakit lagi, ayo pergi. Apa yang kalian inginkan? Lepaskan aku. Bubuk 3 kehidupan ini bisa mengungkap kehidupan masa lalu dan sekarang, sepertinya. Kedua orang ini. Satu adalah kecantikan di kehidupan sebelumnya, satu lagi adalah Algojo. Sayang sekali tidak tahu ini. Huo Jingheng si jahat, apa kehidupan sebelumnya? Berhenti, jangan pergi. Apa ini? Baunya harum sekali. Gak. Dia kenapa? Tidak tahu. Ayah, dia membawa orang untuk mengganggu mama, jadi aku memberinya. Menaburkan bubuk 3 kehidupan, bubuk ini tidak berbahaya. Bisa membuat mereka melihat apa kehidupan sebelumnya mereka. Jadi kehidupan sebelumnya dia adalah seekor anjing. Benar, ayah, kamu tidak marah padaku kan? Tentu tidak. Tapi efek obat ini, berapa lama baru hilang? Kira-kira setengah jam. Buang dia ke pinggir jalan, di sini ribut-ribut. Bagaimana kalau mengganggu istirahat pasien? Baik. Tenang. Ayah, tidak kena padamu. Xiao Xiao kali ini melakukan dengan baik. Bagus sekali, Ye. Cepat sekali kembali. Aku dengar Huo Jingheng akan datang. Sedikit khawatir, jadi aku datang dulu. Ayah ada aku akan melindungi mama. Tahu, Xiao Xiao paling manis. Xiao Xiao. Mama sedikit haus. Mama tunggu di sini, aku akan ambilkan air untukmu. Kamu menyuruh Xiao Xiao pergi. Apakah karena? Tubuhku sudah dimasuki cacing. Sudah tidak nyatakan spiritual. Lagi untuk menekan energi buruk Xiao Xiao. Dia paling lama tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Apa? Tenang. Apapun caranya. Aku akan menyembuhkan Xiao Xiao. Apa yang kamu butuhkan, bilang saja padaku. Keluarga Huo bisa melakukan apapun. Tidak ada gunanya. Hanya kekuatan spiritualku yang bisa menekan energi buruk Xiao Xiao. Tapi sekarang, tubuhku sudah dimasuki cacing, sudah benar-benar menjadi orang biasa. Selain kekuatan spiritual. Tidak ada cara lain? Untuk menghilangkan energi buruk Xiao Xiao sepenuhnya. Kecuali menemukan ayah kandungnya. Tapi takdir tidak bisa ditebak.
Aku sama sekali tidak bisa menghitung di mana posisi yang tepat ayahnya. Ayah kandung Xiao Xiao. Jika Xiao Xiao adalah anakku. Betapa indahnya. Apakah kamu punya petunjuk? Aku bisa menyuruh asistenku mengirim 2 orang. Untuk mencari pria itu. Sungguh, Tanpa kamu dan Xiao Xiao. Hidupku. Mungkin akan dihabiskan di kursi roda. Apalagi Xiao Xiao sangat mengemaskan. Bagaimana mungkin aku tega melihatnya celaka? aku tahu kamu orang baik. Kalau begitu, sekarang aku akan memberitahumu detail saat itu. Ayah, Ayo, anak Kessel tidak bol lihat. Om belikan permen untukmu. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku tahu. Aku akan memberitahumu detail hari itu. Supaya kamu lebih mudah mencari orangnya. Su Chensing, kamu mau aku mendengarkan? Detail kamu bersama pria lain. Aku tidak bisa. Hal-hal ini. Nanti, kamu beritahu asisten sang saja. Aku masih ada urusan, pulang ke kantor dulu. Kak. Apa yang sedang kulakukan ini? Kamu lihat saja ponselmu, pasti tahu. Bukan, di depan rumah sakit, ada pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Meniru suara anjing. Foto ini, bukankah itu aku? Su Chensing sudah terkena racun guna-gunaku. Orang yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita dan anak kecil? Dengarkan penjelasanku, si kecil itu tidak tahu. Mengeluarkan bubuk apa, meniupnya ke wajahku, lalu aku menjadi seperti anjing. Itu adalah bubuk 3 kehidupan. Bubuk ini diciptakan oleh guruku dulu, tidak menyangka. Juga diturunkan padanya. Bukankah kamu bilang, Su Chensing sudah kehilangan semua kekuatannya? Orang yang tidak berguna? Lalu mengapa kamu tidak bertindak sendiri? Menyingkirkan mereka. Aku terluka oleh energi sejati Ziwei. Jika aku bisa menggunakan kekuatanku, untuk apa aku meminta bantuanmu? Kalau begitu, jadi setelah semua ini, kamu bagaimana kewajibanmu? Diam, aku bisa menunggu. Su Chensing tidak bisa menunggu. Su Xiaoxiao akan menghadapi bencana kematian. Jika dia tidak bisa menemukan ayahnya, anak ini tidak akan bertahan lama. Kalau begitu, kita tinggal menunggu saja. Menunggu? Apa gunanya menunggu? Kebetulan, manfaatkan penyakit Su Xiaoxiao. Aku akan membuat Su Chensing berlutut dan memohon padaku. Nona Su, selain bertemu pria itu di Hotel Fairmont, apakah ada petunjuk lain? Tidak ada. Saat itu aku diracuni. Aku tidak tahu namanya. Nomor kamar. Juga tidak ingat. Tapi setengah bagian itu. Tidak bisa, sekarang aku kehilangan semua kekuatan spiritualku. Kehilangan perlindungan setengah giok ini. Aura buruk pada Xiao Xiao akan semakin parah. Setengah bagian apa? Tidak ada apa-apa. Baiklah, Nona Su. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan orang itu. Terima kasih atas bantuannya. Pak Huo, aku akan keluar dulu. Ini bukan bubur favoritku. Sudah lama aku mencari tapi tidak bisa membelinya. ayah sengaja. Aku melihatnya di pinggir jalan dan membelinya. Kalau begitu, lain kali beli 2 mangkok ya. Kenapa? Bubur ini tidak mahal. Tidak mampu beli ya. Mama, ini ayah semalam. Sengaja masak untukmu, bahkan bertanya apa yang kamu suka. Sangat perhatian. Bos besar juga bisa masak sendiri. Kau mau minum? Belikan aku. Tidak. Aku mau minum. Enak. Kalau ayah dan mama bisa bahagia setiap hari. Ayah, aku tidak enak badan. Saya dulu. Xiao-Xiao kenapa? Sepertinya ada api yang membakar saya. Denyut nadi tidak stabil. Seluruh tubuh seperti terbakar api. Aura jahat telah menyerang jantung. Mama, tolong aku. Jangan khawatir. Mama pasti akan menyembuhkanmu. Penyakit Xiao-Xiao. Ini semakin parah. Tidak bisa menemukan ayah kandung Xiao Xiao. Waktu sadarnya akan semakin pendek. Satu-satunya cara adalah mencari Shiji. Lukamu adalah ulah Wang Miaoyun. Kamu tidak takut dia akan menyakitimu lagi? Dulu Shiji turun gunung dan mencuri Zhen Hunling. Tidak bisa menemukan ayah kandung Xiao Xiao. Hanya bisa menggunakan Zhen Hunling.
untuk menekan jiwa Xiao Xiao. Xiao Xiao, Mama pasti akan membawa Zhen Hunling kembali. Pak Huo, tadi Nona Su dan saya membicarakan orang yang dia cari, tapi saya Saya tidak ada mood mendengarkan ini. Pak Huo, saya rasa orang yang Nona Su cari mungkin adalah Anda. Apa? Shi Mei. Cepat sekali tidak sabar, datang mencariku. Kembalikan Zhen Hunling yang kamu curi dari Shifu. Apa maksudnya curi? Ini sebenarnya milikku. Shifu pernah bilang, kamu tidak jujur, bukan penerus aliran. Tolong kembalikan Zhen Hunling, itu harta aliran kita. Shi Mei, kamu kehilangan semua kekuatan spiritualmu. Kamu bilang, dengan kemampuanmu, bisa mengambilnya kembali? Bagaimanapun, saya harus menyelamatkan Xiao Xiao, meski harus mematahkan tulang spiritual. Saya rela. APA? Tulang spiritual adalah dasar orang Xuanmen. Kamu mau meledakkan tulang spiritualmu, meski selamat. Kamu akan jadi orang cacat. Jadi Shiji, begitu saya meledakkan tulang spiritual, semua kekuatanmu akan sia-sia. Kamu berani mengencam saya? Asalkan kamu menyerahkannya. Saya akan segera pergi. Lonceng penenang jiwa. Bisa menenangkan sementara, tapi tidak selamanya. Kamu ingin menyelamatkan anak itu, kan? Aku bisa membantumu. Kamu bisa membantuku. Asal kita bekerja sama. Bienu Hu shouting. Tidak mungkin. Shi Mei, kurasa kamu juga bisa menghitungnya. Aura jahat di tubuh Su Xiao Xiao begitu kuat. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kamu benar-benar tahu keberadaan pria itu. Kita berasal dari aliran yang sama, meskipun aku membawa barang palsu untuk menipumu. Tidak akan bisa menipu formasi pengusir setanmu. Guru pernah berkata, murid Xuanman tidak boleh menyakiti orang. Tapi, Xiao Xiao benar-benar tidak bisa bertahan lama lagi. Aku bisa membantumu mengambil keberuntungan Huo Xiaoting. Tapi kamu harus memberitahuku keberadaan pria itu. Xiao Xiao sudah diserang aura jahat sampai ke jantungnya. Dia tidak bisa menunggu lagi. Kamu masih tidak percaya padaku, ya? Tapi aku kan kakak seniormu, dalam hal kecil seperti ini. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Kamu, Kenapa? Beberapa tahun lalu di hotel, cepat sekali kamu melupakanku. tidak mungkin. Orang sepertimu tidak mungkin. Ayah Xiao Xiao. Si kecil yang lucu itu, aku tidak akan menginginkannya. Kalau bukan karena aku mabuk, aku bahkan tidak akan meliriknya. Kamu menipuku. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Buka dan lihat saja, pasti kamu akan tahu. Gyoku. Sekarang kamu pasti percaya, kan? Huo Jinghang adalah ayah Su Xiao Xiao. Asal kamu mau membantuku. Huo Jinghang bersedia menggunakan takdirnya untuk menghilangkan aura jahat di tubuh Su Xiao Xiao. Aura jahat di tubuh Su Xiao Xiao sangat parah. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikirkan baik-baik. Baik. Aku setuju. Asalkan kamu membawa Huo Xiaoting ke tempat yang sudah aku siapkan, aku jamin Su Xiao Xiao akan kembali dengan sehat dan ceria. Kakak senior. Semoga kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kenapa bisa Huo Jingheng? Kemarin malam kamu pergi kemana? Aku mencari kamu semalaman. Untung kamu baik-baik saja. Aku pergi mencoba menyelamatkan Xiao Xiao.
Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Huo Xiaoting. Hati-hati. Huo Xiaoting. Jika ayah Xiao Xiao adalah kamu. Betapa indahnya. Terima kasih. Bagaimana kabar Xiao Xiao? Kita sebaiknya segera kembali. Xiao Xiao baik-baik saja. Dokter bilang kondisinya stabil. Bukankah aku menyuruh San Yuan membantu mencari ayah kandung Xiao Xiao? Tidak perlu mencari. Sudah ketemu. Cepat sekali. Mana mungkin kebetulan seperti ini? Jangan-jangan kalian salah orang. Tidak salah. Pasti dia ayah kandung Xiao Xiao. Sepertinya semua yang dikatakan Zhang Yuan hanya kesalahpahaman. Aku memang di hotel itu. Malam itu juga, tapi aku bukan pria yang dia cari. Oh ya, tadi kamu mau bilang apa? Zhang Yuan, apakah ada petunjuk? Tidak ada. Ya, aku salah pikir. Bagaimanapun, terima kasih banyak. Terima kasih sudah membantuku mencari orang. Kita kembali saja. Mama, tenang saja, aku sudah baik-baik saja. Baru tahu Huo Jingheng adalah ayahmu. Cepat sekali sembuhnya. Mama tahu. Karena Mama sudah menemukan ayahmu. Mama, bukankah aku sudah punya ayah? Kenapa masih mencari ayah? Xiao Xiao. Sebenarnya Huo Jingheng adalah ayah kandungmu. Aku menemukan ayahmu, dia akan membantumu mengusir energi negatif dalam tubuhmu. Bukankah ini baik? Tidak baik, Mama. Aku tidak mau ayah lain. Yang terpenting sekarang adalah mengusir energi negatif dalam tubuhmu. Benar, kan? Kamu anak yang baik, pasti bisa melakukannya. Mama, kalau aku sembuh, bisakah aku kembali ke ayah? Tentu saja bisa. Tapi, masalah pengobatan ini adalah rahasia kita berdua. Jangan sampai memberitahu orang lain, oke? Ngobrol apa? Senang sekali. Xiao Xiao sekarang kondisinya membaik. Aku berencana membawanya keluar bermain. Kamu mau ikut? Baiklah. Xiao Xiao. Ayah akan membawamu ke taman bermain. Mau? Xiao Xiao mau ke taman bermain. Ini untukku. Cantik sekali. Ayah, cepat bantu Mama memakainya. Baik. Aku ganti baju dulu. Ayah, Mama malu. Nakal. Siapa yang menyuruhmu mendorong ayah tadi? Kalau bukan aku, kapan kalian bisa ciuman? Kalau tidak ada aku, rumah ini pasti berantakan. Kecil-kecil sudah banyak akal. Tapi, kalau aku benar-benar menikahi mamamu, maukah kamu jadi anak ayah? Tentu saja, tapi mamaku bilang, aku harus sembuh dulu. Baru bisa kembali ke ayah, ayah bisa menunggu aku. Ya, aku akan menunggumu. Ayo, ayah akan membawamu dan mama keluar bermain. Hari ini bermain dengan ayah dan mama, senang sekali. Terima kasih sudah menemani aku dan Xiao Xiao seharian. Bersulang untukmu. Kita keluarga, ngapain bilang begitu, kalau kalian mau. Aku bisa menemani kalian seumur hidup. Maaf, aku tidak sengaja. Tapi penyakit Xiao Xiao benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu taruh di minuman itu? Demi Xiao Xiao, aku tidak punya pilihan lain. Mama, apa yang terjadi dengan Papa? Xiao Xiao, Mama melakukan semua ini untukmu. Shimei, kamu bilang aku berhati ular,
Tapi kamu, untuk menyelamatkan anakmu sendiri, kamu menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku melakukan kesalahan. Aku akan bertanggung jawab. Kamu berjanji padaku? Dia akan menghilangkan sial Xiao Xiao. Aku harus memastikan dia sudah mati atau belum. Tentu saja aku akan membantumu. Lihat, Dia sudah tidak bernafas. bagus, segera energi Ziwei-nya akan berpindah ke tubuhmu, dan kemudian, kamu akan menjadi orang terkaya di Yuncheng. Setelah itu, kemewahan tak terbatas menantimu. Huo Shaoting, aku sudah bilang padamu. Kamu tidak bisa melawanku. Seluruh keluarga Huo adalah milikku. Cukup. Aku tidak punya mood melihat kalian berebut nama dan keuntungan. Berikan darah hatiku. Kamu tidak benar-benar sebodoh itu, kan? Benar-benar mengira Huo Jingheng adalah ayah si kecil itu. Kamu menipuku. Tidak mungkin, Giok itu. Giok, kamu maksud yang ini? Membuat palsu, mudah saja. Giok itu palsu. Lalu apa lagi, Su Chunsheng? Kamu benar-benar mengira aku akan membiarkanmu menyembuhkan si kecil itu dan kembali ke lembah Raja Obat untuk hidup menyendiri? Tidak. Giok itu diberikan oleh guruku. Orang lain tidak bisa membuatnya. Jadi kamu pernah melihat di mana Giok itu? Benar. Giok yang asli ada di sini. Orang yang aku cari adalah Huo Xiaoting. Kamu tidak baru tahu sekarang, kan? Dulu aku memasang perangkap roh untuk mengambil semua energi Ziwei-nya. Sehingga bintang-bintang berguncang, itulah sebabnya putrimu seperti sekarang. Energi tidak cukup, sial melilit. Tidak heran aku tidak bisa melihat takdirnya. Ternyata kamu menggunakan ilmu terlarang untuk memaksa mengubah takdirnya. Aturan sekolah. Menyalahgunakan ilmu terlarang dengan paksa akan dikurung di lembah Raja Obat selama 30 tahun. Kamu lupa? Guru sudah meninggal. Sekarang, siapa yang bisa mengendalikan aku? Bahkan jika harus mati bersama. Aku tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Sudahlah, kalau dulu. Aku mungkin masih takut padamu sedikit. Sekarang Huo Xiaoting sudah mati. Huo Jingheng akan menyerap semua energi Ziwei-nya, dan aku hanya perlu membunuh Huo Jingheng dan mengambil energi Ziwei-nya. Bahkan kamu bukanlah lawanku. Apa katamu? Kamu ingin membunuhku? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Aku mendapatkan keluarga Huo, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Huo Jingheng, kamu terlalu banyak berpikir kalau aku bisa mendapatkan energi Ziwei. Apakah aku masih butuh belas kasihanmu? Miao Yun, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dengan mendapatkan energi Ziwei, aku akan menjadi penguasa tertinggi aliran Xuan. Tito Bermu, kenapa penuh dengan energi jahat? Kamu tidak mati. Kamu kecewa ya? Aku ternyata tidak mati, ritual perampasan jiwa gagal. Yang kamu serap dari tubuh Huo Jingheng. Tentu saja adalah energi jahat. Sekarang energi jahat sudah masuk ke tubuhmu. Bertahun-tahun latihan, sia-sia. Kalian menjebakku? Jangan minum. Ada racun di dalam anggur. Apa? Kakak senior menggunakan ayah kandung Xiao Xiao untuk mengancamku, harus membawamu masuk ke dalam permainan ini. Tapi meskipun untuk Xiao Xiao, tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Ayah kandung. Kalau dia begitu kejam, lebih baik kita manfaatkan rencananya. Kita bisa memanfaatkan kakak senior untuk menyembuhkan kutukan Xiao Xiao. Xiao Xiao, tahan sebentar ya. Bajingan, kalau aku tidak bisa menjadi nomor 1 di aliran Xuan, kamu juga jangan harap. Hati-hati. Huo Xiaoting, jangan mati, bangunlah. Jangan mati,
Bangunlah Huo Xiaoting. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu sudah bangun. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Xiao Xiao? Xiao Xiao baru saja dibersihkan dari energi jahat. Sedang istirahat. Tidak menyangka. Orang yang selalu aku cari adalah kamu. Aku dengar dari Zhang Yuan. Saat kamu mencari orang-orang itu. Aku sudah menebaknya, tidak menyangka langit benar-benar baik padaku. Kamu bertemu denganku. Dirampas energi oleh kakak senior. Sekarang bahkan terluka parah. Keberuntungan apa yang baik? Bodoh. Asalkan ada kamu dan Xiao Xiao. Aku sudah puas. Oh iya. Kakak seniormu dan Huo Jingheng. Akhirnya bagaimana penanganannya? Huo Jingheng melakukan kejahatan penganiayaan sengaja. Ditangkap dan dihukum, sedangkan kakak senior melanggar aturan Xuanmen. Sudah ditahan. Kalau begitu kamu sekarang mau menikah denganku. Aku pikir-pikir dulu. Mama, tolong katakan ya pada papa. Kamu si kecil. Kalau kamu tidak baik pada kami akan kembali ke gunung. Tenang saja. Aku Huo Xiaoting. Akan melindungi kalian berdua seumur hidupku.